Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Kapan aja? Emang pagi sih, emang syutingnya pagi sekarang. Pagi emang. Balik lagi ya bareng kita di podcast ini. Sekarang kali ini kita kedatangan Temen ngobrol. Alvin adalah Alvin Toffler, silahkan follow Instagramnya. Jadi Alvin ini adalah seorang landscaper, bisa dibilang gitu nggak sih? Fotografer aja kali. Fotografer aja. Fotografer aja. Tidak mau label dia. Nggak, soalnya kan landscape itu buat pencitraan. Oh, oke. Biar kesannya adventure banget. Biasanya sih kita ngulik dulu nih awal dari perjalanan fotonya. Dari awal. Oh. Kenapa sih? Apa yang bikin lu suka bikin foto gitu? Enggak, sebenarnya moto dari dulu udah suka. Cuma kan dulu pakai kamera digital tuh, punya nyokap, pinjam. Digicam biasa. Digicam biasa. Cuma ngeliat-ngeliat foto orang, ya kan nggak boro-boro ngerti apa exposure, aperture dan lain-lain. Ya udah, tapi benerin komposisi aja tuh, lihat komposisinya, belajar ngedit, gitu. Nah dari sana tuh mulai. Nah baru mulai pegang kamera itu akhir-akhir kuliah, minjem sama teman. Oke. Minjem teman terus ya belajar foto-foto lah. Itu bener-bener masih belum ngerti tuh, pinjam kamera temen dasar ini aja, apa namanya? Pakai aja ya. Pakai ya. auto atau apa gitu belajar. Emang karena ya masih muda kan, bawaannya ngulik-ngulik aja. Jadi ya udahlah. Nah baru belajar serius tuh abis mulai kerja jadi wartawan. Nah, itu. Jadi wartawan. Dulu di pertama, waktu pas di FIFA gue mulai beli kamera tuh, FIFA News. FIFA News berarti FIFA Newsnya grupnya TV One ya. Udah mulai dari sana tuh. Wartawan apa tuh dulu? Nulis gue. Jadi Tentang bisnis. oke. Jadi desknya bisnis. Nah, Terus habis itu mulai kenal kamera, mulai beli jajan-jajan. Itu belum jadi fotografer istana ya waktu itu? Belum, gue nggak pernah jadi fotografer istana pak. Gue tuh wartawan istana. oke. Wartawan istana 2 tahun. Terus karena hobinya moto, sayang nih, gue di istana, masa gue mau moto-moto gitu. Zamannya siapa tuh? SBY. Nah, gue tuh tugas gue terakhir ya sebelum gue resign dari kantor, dari FIFA tuh, itu pelantikannya Jokowi. Oh, oke. Berarti Tuh menteri. 8-9 tahun lagi ya? Iya, 2000 berapa tuh, lupa gue. Ya, pelantikan ya. Ya, pelantikan. Pas pelantikan itu tugas terakhir gue tuh. Oke. Nah, udah tuh moto. Ya udah, karena emang hobi kan, jadi ya sayang lah. Habis itu fotonya hilang. ya sekarang karena udah lebih bergerak ke arah profesional, udah ngerti lah backup Manajemen gimana, data. manajemen datanya. Dulu kan satu harddisk. Gua dulu banyak banget kalau gue jalan-jalan ke Indonesia Timur kan sering karena kunjungan kerja sama ikut kementerian, ikut moto-moto. Terus filenya tuh dulu biar hemat space, gua resize ke 1000 semuanya. Padahal kalau gue pikir-pikir ya sekarang, kalau gue ikutin lomba tuh bagus-bagus banyak fotonya. Gitu. Tapi ya udahlah, ya namanya pengalaman. Mahal emang, mahal. Belajar itu mahal emang. Makanya mumpung sekarang harddisk sudah murah, jadi ya mendingan saran gue sih investnya di harddisk aja. Kalau bisa raw ya raw aja fotonya yang mendingan. Raw aja. Kalau bisa kalau sekarang gue malah backup di 2 tempat. Ya. Gitu. Walaupun nggak kerjaan backup 2 tempat? Iya, tetap backup di 2 tempat. Oh gitu, gokil. Karena kita nggak pernah tahu kapan filenya kepake atau enggak gitu. Tiba-tiba kayak dulu nih ya, ada BUMN minta foto buat kalender. Ada foto air terjun nggak gitu. Gitu. Terus ada foto Ranu Kumbolo nggak? Ada, kebetulan waktu itu pas udah kemana kan. Gitu. Nggak pernah tahu kapan kepakainya ya. Kapan itu foto ya. Gitu. Terus habis itu apa lagi tuh? Tadi gimana? Tadi setelah resign dari jadi wartawan, jadi di terus, FIFA. Habis itu masih di berarti itu media juga. Medianya media cetak.
online. Udah media online ya. Oke. Online. Terus dinaikin jadi asisten redaktur, udah nggak di lapangan lagi. Nah, resign gua. Oke. Kuat kalau di kantor. Gak bisa motret ya? Kalau di kantor terus gak bisa motret ya? Kebayang gua di kantor tuh, aduh. Ya udah, habis itu cabut lagi. Masih jadi wartawan juga tuh, habis itu ditawarin kebetulan ke salah satu toko kamera di DOS. Di DOS. Gitu. Nah, tawarin Bin, bantuin dong buat campaign dan lain-lain lah gitu. Ya udah, di DOS sampai. Berarti di marketingnya, di apa nih? Jadi tim teknis ya? Tim teknis, fotografer juga, buat bantuin workshop juga. Pokoknya karena waktu itu kan DOS-nya masih kecil ya, masih apa? DOS pertama itu dulu kan pertama tuh cuma ada di Cideng sama Domestik ya? Kiai Maja, ya. di Ratu Plaza, di Ambassador sama Makassar. Oke. Gitu itu. Ya. Waktu pas gue masuk masih di situ. Gitu baru mulai ada Cideng, ada Bali, sekarang ada Jogja, gitu. Kemang. Yang paling Gitu. Jejer tuh ya, sekarang Kemang. Ya, pokoknya. Tapi kalau buat gue pribadi sih dengan si toko-toko ini bikin acara workshop fotografi itu gue sih happy banget karena fotografi itu hidup. Betul. Ya kan? Betul. Dulu kan waktu belajar foto boro-boro kita mau dulu zaman berapa ya? 2013, 2015-an mungkin ya belajar kamera kan lu kalau mau nyobain lensa di mana? Ya kan? Sekarang lebih mudah ya. Semua ada display gitu kan, bisa main ke toko, bisa coba-coba. Itu bikin fotografi meriah nih. Kita juga butuh coba-coba. Coba lensa, coba-coba. Silakan di kontak. Di sini ada kontaknya. Di sini kita ya, Bapak Tahir. Gitu sih, Pak. Jadi waktu itu tuh jadi tim teknis juga, operasional juga gitu ya. Tapi mulai ya itu kan waktu pertama-tama tuh, tapi kesini kan mulai berkembang kan, berkembang ada timnya sendiri-sendiri yang manage ini, manage itu gitu. Jadi terakhir itu kalau nggak salah gue bikin kayak video YouTube, bikin ini kayak customer assistant lah. Misalkan ada customer butuh diajarin ini, butuh dikasih tahu itu gitu. Intinya kalau misalkan mentok di sales yang nggak ngerti ya, bangkornya ke gua. Gitu. Jadi lu yang training salesnya yang di situ. Iya. Kayak ini ya, kayak apa namanya? Ada bantu untuk technical. Produk spesialis. Ya. Gitu. Waktu itu tapi semua produk lu harus paham gitu. Iya, semua. Kayaknya semua sih. Sampai sekarang juga masih paham loh kayak. Cuma kalau ada produk baru mungkin mesti itu lagi kali. Update lagi. Gitu. Iya, makanya gua kalau nanya lampu waktu itu nanya ke Alvin, Vin ini gimana caranya Vin godok kan gini. Yeah. Secara teknikal dia paham karena di toko kan megangin produk-produknya gitu. Asal jangan tanya harga. Kalau tanya harga, bentar ya gue tanya dulu. Biasanya jangan tanya harga, tanya diskonnya berapa gitu ya. Ada nggak nih? Kalau itu nanti gue kasih nomor. Setelah dari DOS? Abis dari DOS kita bikin company, gue sama si Erik Febrianto Saragi sama si Novian, kita bikin perusahaan. Nah bergeraknya sama di bidangnya, izinnya sih di bidang fotografi sama di travel gitu. Jadi, tapi travelnya mungkin kita lebih ke travel fotografi ya gitu. Jadi bukan travel umum. Kalau travel umum kan ya megangin macam-macam kan. Kalau kita tiket pesawat apa segala macam gitu. So far kita biro perjalanan tapi ngurusinnya ya itu di fotografi. Khusus gitu. Spesialis ya. Moto. Iya, emang apa namanya? Tripnya Rise in Indonesia. Merek dagangnya Rise in Indonesia. Rise in Indonesia. Di sini ya. Kita pasti ada toko itu. Rise in Indonesia. Iya, jadi itu emang produk Covid. Oke. Jadi namanya kita bikin kayak gitu karena ya itu kita pengen ngajakin teman-teman bangkitin bareng pariwisata Indonesia gitu. Karena kalau buat gua sih dari sisi fotografi kan paling sebenarnya yang impactnya paling gede tuh ke pariwisata dari sisi fotografi sih. Betul. Kayak misalkan begitu banyak orang moto ke sana, pasti pariwisatanya naik ke sana. Begitu di Instagram satu tempat ini naik,
akan banyak juga orang yang pengen ke sana Dulu, gitu. kita kasih contoh deh kayak Cukul ya. Cukul tuh dulu Cukul tuh di Jawa Barat, Pangalengan ya. Cukul tuh dulu tempat jin buang anak bener-bener. Air terjun bukan sih? Bukan ya? Kebun teh. Oh, kebun teh. Kebun teh. Dulu tuh tempat kita tuh sering trip ke sana, ngumpul-ngumpul di sana sama anak-anak komunitas kan. Jadi kalau ngumpul karena deket ya 5 jam lah paling nggak dari Jakarta kan. Itu kita ngumpul di sana, moto di sana, saking banyak foto bagus-bagus liweran. Sekarang tuh masyarakat sana, gue sih merasanya mereka kebantu banget karena setiap hari Sabtu Minggu tuh berbis-bis datang ke sana. Jadi dari sektor ekonominya juga berkembang di sana ya. Gitu. Dari yang dulu orang ke Ciwidey doang tuh tahunnya. Nah sekarang udah pada itu pindah ke Pangalengan, sampai sekarang berkembang tuh nggak cuma Cukul doang. Ada Rahong, ada macam-macam deh. Orang glamping di sana, situ Celencanya juga. Juga maju gitu. Jadi masyarakat sana juga happy dan menurut gua sepowerful itu fotografi buat pariwisata. Gitu. Fotografi dan power of social media ya. Begitu di posting, di mana nih? Iya, pasti pada nanyain. Berarti Rise Indonesia ini open trip. Untuk open trip tapi buat foto. Buat foto. Jadi fotonya spesialisasi. Landscape. Biasanya mostly kita landscape, tapi ada juga beberapa tempat kalau kita moto budayanya juga. Culture-nya ya. Ya jadi buat teman-teman yang mau belajar. Kalau yang dapat foto landscape sama budaya tuh di mana? Bromo. Biasanya Bali. Bali kan pasti ada culture-nya kita. Terus kayak kalau misalkan di Jakarta juga beberapa, di Purwakarta kita pernah bikin banyak deh kalau misalkan itu. Biasanya kalau bisa ada budayanya kita selipin sih. Ya, gitu. karena kan biasanya human interest juga menarik ya. Tapi ya pokoknya kalau misalkan selama berhubungan sama fotografi sih kita bisa provide gitu. Kayak misalkan ada beberapa perusahaan juga minta kan mereka tuh di kantornya punya komunitas foto gitu, minta kita bikinin trip ke sini dong gitu. Itu juga bisa gitu. Berarti nggak cuma landscape gitu? Nggak cuma landscape. Tapi emang kebanyakan open tripnya buat landscape. Mostly landscape gitu. Peserta juga memang karena kan landscape tuh kayak peserta kita tuh customer kita itu lebih cenderung karena mungkin landscape itu ngelempar diri dari kejenuhan gitu. Dan cenderung aman kalau buat yang punya pasangan kan. Dibanding foto model ya. Isinya susah ya. Sampai ada yang bawa SD card ganti kan. Pas foto bareng kan nggak ikutan ya. Itu kalau landscape kan isinya aman tuh, jadi relatif orang lebih suka ya kan bergelut ke alam juga gitu. Ya memang kalau dari sisi tantangan kan ada tantangan sendiri lah di foto gitu. Berarti kalau open trip itu lo arrange nggak dari pesawat ya berarti ya? Dari biasa ketemu di meeting point. Ketemu di sana. Tergantung tempatnya. Kalau misalkan kayak cuma Sawarna atau misalkan deket-deket, biasa kita dari sini. Dari Jakarta. Kalau yang pakai pesawat? Pakai pesawat biasanya ketemu di bandara terdekat. Oke. Bandara terdekat dari misalkan foto di Bromo. Misalkan Bromo ya ketemunya di Surabaya. Oke. Dari situ lu baru angkut tuh. Benar, dari sana baru kita mulai. Tapi kalau misalkan ada perusahaan atau ada yang minta, oke deh semuanya dia diurusin deh, tiketnya segala macem. Bisa aja. Bisa aja. Tapi yang sementara ini dibuka biasanya seperti itu. Iya, so far sih kayak gitu. Karena kan kalau kita sekarang kan kita belum ada kerja sama maskapai penerbangan, jadi emang masih agak repot untuk ngurusin si harga tiket ini. Harga tiket juga lagi parah-parah banget. Iya. Luar biasa. Gitu. Berapa orang biasanya untuk maksimal satu trip itu? Ada maksimal atau minimalnya? Tergantung. Kita biasanya lihat tempat. Kalau misalkan tempatnya bisa lebar banget, kayak misalkan Danau Toba mau 200 orang berderet juga nggak berasa. Pertama kali Danau Toba, ini danau apa laut ya? Gitu, jadi kayak misalkan kalau Toba itu bisa banyak, nggak masalah. Tapi kalau misalkan ada tempat-tempat yang kecil, sempit, paling maksimal sih 10 biasanya. Maksimal 10 ya. Karena kan
kita kan bertiga nih handle, jadi kita juga kan maksudnya mentoring buat pegang, kalau satu orang pegang 10 orang kan terlalu banyak. Betul. Kayaknya. Betul. Gitu. Jadi Satu orang pegang 3. satu orang ya. paling pegang 5, Oh. bisa pegang 3 gitu. Tergantung sih. Itu balik lagi ke konsep tripnya. Ada juga trip yang memang benar-benar private. Jadi kadang-kadang pesertanya cuma bertiga, pesertanya cuma sendiri, ada pesertanya cuma 6 gitu kan, lebih nyaman kan. Iya. Gitu, Pak. Oh, berarti 1:5 maksimal lah ya. Iya. Oke. Berarti ini gue lihat juga ada di Jakarta juga, kadang-kadang Ada. juga buka gitu ya. Iya, itu Jakarta tuh biasanya ini bingung ngapain yuk di Cityscape ya. Oh, Iya. Cityscape. Karena biasanya ada request juga dari teman-teman, dari peserta kita. Terus dong Cityscape mulu keluar mulu Jakarta dong gitu. Cityscape apa tuh? Coba jelasin. Cityscape itu foto, iya sama sebenarnya landscape juga ya, cuma fotonya foto kota gitu. Dan so far kan Cityscape cuma bisa di Jakarta kan. Dan malam ya. Maghrib ya. Golden hour ya. Golden hour. Tapi blue hour ya. Kita lebih sering malah pagi sih. Pagi. Gitu. Kenapa? Lebih fresh Enggak, udaranya. bukan. Ada beberapa tempat kayak misalkan kita di adalah di gedung di Senayan. Itu sunrise bagus banget memang gitu. Gitu, jadi memang ya apa ya? Tergantung kita, biasanya kan kita lihat dulu bagusnya apa nih. Kita tuh cari yang paling bagus biasanya buat customer. Misalkan bagusnya sunset ya udah sunset, bagusnya sunrise ya udah sunrise, mau nggak mau gitu. Berarti udah pernah lu datengin? Udah, selalu akan survei dulu ya. Selalu akan moto duluan di situ ya. Kita nggak pernah berani bikin trip yang kita nggak kuasain. Ya. Gitu. Takutnya kan customer kecewa. Walaupun kan banyak hal-hal kecil yang sebenarnya bakalan miss kalau lo nggak pernah lakuin. Gitu. Nah, denger. Ingat, profesional. Ini profesional. Gitu. Jadi nggak blind trip ya. Iya. Kesana udah tahu. Bener. Misalkan ke Danau Toba udah tahu. Nginepnya akan gimana, transportasi akan seperti apa gitu. Jadi even sampai makan pun kita udah tahu mau kemana, karena kayak misalkan trip Danau Toba kan itu lu jalan dari bandara ke sekarang kotanya planningnya di mana sih? Masih di 5 jam. Kuala Namu. Iya, masih Kuala Namu. Kuala Namu ya. Ada bandara satu lagi itu masih menurut gua infrastrukturnya masih belum terlalu bagus. Yang Sibolga ya? Sibolangit. Sibolangit ya, Sibolangit. Gitu. Dan itu sisinya sama, jauh juga sih. Iya. Lebih nyaman Medan ya, lebih nyaman di Kuala Namu Medan, ya. gitu. Bisa ngeduren dulu. Iya, kalau blind trip gitu, dan itu kalau mengecewakan customer ya. Iya, udah. Kita sih lebih takut ke sisi itunya sih, customer kecewa itu udah kita jauh-jauh ya. Iya, apalagi perjalanan jauh-jauh kan. Gitu. Birding juga buka. Birding buka sekali-sekali sih. Di Sekali-sekali kalau mana, di Jakarta atau di? Ada beberapa tempat biasanya kalau event kayak misalkan tahun lalu tuh, cuma kita tahun lalu tuh sempat cancel gara-gara kita mau ke Baluran tahun lalu, tapi cancel gara-gara tutup kan. Baluran itu di Banyuwangi. Birding itu motret burung ya? Motret burung. Bukan miara burung ya? Bukan mancing ya. Ya itu benar-benar, kalau itu benar-benar spesifik banget gitu kan. Jadi emang orang-orangnya juga tertentu banget. Gitu. Tapi ya selama customernya minta dan kita juga happy kan. Kalau gue kan suka motret, segalanya gue motret burung gue juga happy gitu. Jadi ya emang di jalan ya sambil mendulang minum air lah ya, sambil menyelam minum air lah, sambil moto, sambil bawa peserta juga. Oh, happy banget ya kerjaan ya. Birding itu yang nggak happy-nya cuma bawaannya banyak aja, gede-gede. Nggak, biar birding itu banyaknya happy-nya juga. Ya, kalau lu nggak suka ya susah sih. Kayak orang mancing aja deh. Dia nungguin soalnya. Mancing. Gue pernah nyobain sekali. Iya kan? Pernah nyobain sekali. Bete kan? Nggak bete sih, lebih ke satu genre yang memang nggak bisa sekali coba, harus berkali-kali. Bener. Dan datang ke satu tempat belum tentu dapat. Iya.
Kayak mancing beneran. Iya beneran kayak mancing. Dan kalau misalkan apa ya? Ya kadang-kadang hasil gambarnya juga nggak sebagus yang kita bayangin kan. Jadi kalau misalkan melihat foto burung di yang bagus-bagus tuh di luar negeri itu harus gue bayangin tuh effortnya kayak gimana. Sampai nenda di atas pohon lah. Gue pernah lihat sering gue follow tim Laman. Tim Laman itu kan dia effortnya sangat-sangat. Iya. Dia manjat-manjat. Tim Laman tuh fotografernya Nat Geo ya. Dia di Kalimantan moto orangutan. Iya. Sampai ada satu momen gue lihat sampai keluarganya ke sana, mereka ikutan motret ke hutan-hutan. Anaknya juga bagus ya, foto-fotonya anaknya bagus. Itu ya effort. Ya. Dan menurut gue sih orang-orang yang moto burung itu benar-benar orang-orang yang idealis banget ya. Maksudnya kalau gue kan enggak nih, gue kan angin-anginan. Kalau dapat tempat yang gampang ya ayo, kalau enggak malas. Gitu. Kayak misalkan banyak lah teman-teman gue yang suka bener-bener foto burung. Emang dedikasi. Sampai seasonnya juga mereka udah tahu ya. Musimnya kesini. Iya, kan itu ada migrasi kan. Migrasi. Biasanya yang banyak kayak gitu tuh orang-orang kehutanan sih. Mereka sekalian apa? Emang pendataan sekalian motret burung. Kayak si apa Om Riza kan, Om Riza Marlon kan dia dulu kan dia basicnya biologi gitu, jadi emang suka moto burung gitu. Cuma ya kalau buat gue belum tahu sih kalau Om Riza making money-nya gimana ya kalau dari sisi burung ya gitu. Kalau makanya kalau buat iya pasti ada sih. Teman gue motret burung lumayan dijual fotonya ya. Ada yang mau beli fotonya. Gitu. Dan kayaknya itu seharga lensanya deh, lakunya. Kayaknya seharga lensanya. Soalnya dia bilang, gue udah balik modal. Ya tapi intinya sih kalau usahanya ditekunin sih pasti ada. Pasti ada marketnya lah. Apalagi kalau momennya dapat banget ya, itu momennya mesti. Apalagi pemainnya pemainnya dikit banget. Dikit ya. Jadi buat yang mau kayak birding fotografi tuh. Tapi kan modalnya pemainnya dikit, duitnya banyak. Masalahnya. Modalnya juga Iya sih. Lensa 600 berapa? 600 mili berapa? Lensa 200-600. Kalau misalkan Sony itu 20-an, under 30 lah. Ada yang segitu. Ada 30-an. Tapi bodinya sih ya. Bodinya lumayan kan, apalagi kalau misalkan lu moto burung mesti yang cepet ya. Iya. Flagship lah paling enggak. Alpha 1 ya. A1 atau kalau A9. Nikon Z9. Oke, mesti yang flagship. Iya, tapi tripodnya juga beda ya. Iya, pakai gimbal. Emang investnya banyak. Apalagi kalau mau yang F4 kan harus Avanza dulu juga. Ya. Oh, tadi tuh yang di bawah 30 tuh F-nya 56 ya? 56 biasanya, 56 sampai 63 kalau nggak salah sih. Ada si Canon juga baru ngeluarin kok yang F11 lebih terjangkau 18. Gua lupa 600 mili. Cuma di bawah 20 juta, tapi F-nya 11. Buat yang coba-coba. Jangan coba sore ya. Cobanya siang aja. Nah, kadang-kadang itu juga tuh orang birding moto burung tuh karena di luar negeri dapatnya celing-celing gitu. Begitu di sini nyoba jam 5 udah renyah. Misalnya harus naik 6.400, harus 12.000. Gitu. Ya, ekspektasinya beda lah. Kalau landscape tuh kesulitannya apa? Kesulitannya ya pertama sih nyari. Kalau landscape tuh yang pertama agak susah tuh nyari. Pertama kan tempat kan. Kalau tempat mungkin tempat umum kita kan nggak bisa, tempat wisata umum agak susah tuh kalau dijadiin tempat buat moto karena beda kan. Orang wisata umum maunya kayak Pahawang tuh pasir putih kan bagus kan buat selfie kan. Tapi kan buat moto apaan? Moto nggak ada objeknya gitu. Malah orang carinya yang ke Gigi Hiu yang jalannya nauzubillah min zalik susahnya. Gitu karena apa objeknya bagus si karangnya bagus ada ikonnya lah, ikonik gitu gitu. Pertama sih itu nyari tempatnya pasti susah terus. Jadi kadang-kadang jalan ke tempatnya juga susah. Maksudnya lu pernah nggak
jalan nyari sendiri dulu gitu? Sering gitu. Kita sering jalan-jalan for nothing, sering. Oh gitu. Iya. Cari lokasi Cari baru lokasi ya, baru. Karena kan ya kalau di sana-sana juga orang bosen kan. Betul. Pasti kan pasti ada waktunya si peserta ini ada kalanya dia udah pernah semua atau udah kesana semua gitu. Jadi kita sering cari-cari tempat terus tiba-tiba nggak nemu apa-apa, udah jalan 3 hari ya nggak dapat apa-apa, ya udah mau diapain kan, risiko kerjaan namanya. Nggak nemu apa-apa tuh kayak tadi ya, kayak misalnya nggak objeknya nggak bagus. Misalkan gini, kita pernah ke Garut, Santolo. Santolo tuh temanku pernah moto ada pasir kayak di Kupang, kayak di Otun. Terus udah, bagus nih, coba yuk kita cobain kita cari kesana set. Pas nyampe sana cuma selapangan bola doang, Pak. Seluas lapangan bola doang yang pasir ya. Sisanya tuh ya itu tempat apa? Ada warung, ada apa gitu. Dan harus datang kalau lo mau pasirnya bagus, konturnya bagus, ada patternnya, itu harus datang hari Senin kan nggak mungkin. Gua nggak bisa jualan. Buat kita bawa trip nggak mungkin kan, pasti weekend kan. Gitu. Sedangkan kalau di sana hari Sabtu Minggu orang pada selfie. Skip gitu. Ya misalkan kalau dulu kan Pangalengan bagus tuh si Cukul, sekarang tapi udah terlalu banyak orang yang ngelola, jadi ada sayap-sayapan, ada lope-lopean. Ya, buat pengelola Cukul nih, nggak usah dikasih lope-lopean lah. Please gitu. Iya, makanya banyak yang itu tuh kayak di mana di luar negeri juga katanya. Ini kalau di Indonesia di tepi danau ini nih pasti banyak bikin macam-macam. Di semua nih ya, gue sebutin ya, misalkan di Jakarta pasti ada tuh lope-lopean tuh. Terus di Toba, kalau Toba spot wisata tuh itu pasti ada lope-lope kayak di pantai terus ada lopenya di situ. Di Lombok ayunan, Pak. Di Lombok di mana? Ayunan bukan itu. Di Gili itu ya. Di pinggir di tengah air terjun, di depan air terjun di sini ada ayunan. Di pantai semuanya ayunan, di sepanjang Gili itu ayunan semua isinya gitu. Oke sih buat selfie sih oke. Gitu. Tapi ya kalau buat wisata fotografi ya kayaknya enggak. Kita mungkin cari yang lebih natural gitu. Kalau buat yang spot-spot selfie Instagram oke lah. Tapi kalau kita pribadi sih, kalau ada tempat yang kayak gitu ya udah kita nggak komplain, ya udah nggak usah dikesanain lagi gitu. Karena kan di sisi lainnya kan ini kayak dua sisi mata uang ya, dari kita itu nggak bagus, tapi kan kalau dari sisi masyarakat bagus dong. Karena orang gara-gara Instagram kan orang datang ke sana kayak Pura Lempuyangan. Orang kan kesana semua. Pakai itu trik lomba zaman dulu pakai handphone gitu kan, banyak orang tertarik ya, masyarakat kan juga maju gitu. Kita mah abis kayak gitu ya udah, yang berarti artinya kita harus cari tempat lain gitu aja, karena berhubungan sama harinya ya, mostly weekend juga dan orang-orang banyak kesana juga weekend gitu. Berarti untuk kesulitannya itu juga ya, salah satu kesulitannya selain tadi transportasi, tempat yang berkembang itu biasanya kalau udah rame jadi satu kesulitan dan akan mencari tempat baru ya. Karena kan ya sebenarnya kalau kita sih kan kita nggak bisa ngatur ya, yang bisa ngatur kan cuma pemerintah. Betul. Ya. Yang bisa ngatur kayak misalkan lu regulasi misalkan kayak di mana ya yang diatur banget sama pemerintah ya. Bali. Ya, misalkan di Bali. Ya. Oh, ini di Lombok. Lombok. Di Lombok tanahnya udah dibeli semua tuh sama pemerintah tuh. Iya. Di Lombok mana? Itu Mandalika. Mandalika dulu Oke. kan. Ya. Jadi enggak jalannya udah dibagusin. Jadi bener-bener infrastrukturnya udah bagus ya. Infrastrukturnya dulu. Nah, sekarang kan orang bondong-bondong ke sana tuh. Nah, sama kayak Labuan Bajo nih. Ya. Kemarin kan Labuan Bajo baru banget nih. Lagi Labuan Bajo tuh sekarang jalannya trotoarnya gede-gede. Betul. Tapi jalan kecil tetap. Ya paling nggak jalanannya udah bagus lah gitu ya. Fasilitasnya bagus. Jadi sebelum orang rame-rame banget ke sana tuh, nah yang bisa sih sebenarnya pemerintah gitu. Tapi kan kebanyakan kan kita tuh orangnya dulu
Ya. Gitu, kayak misalkan di itu tuh apa Citorek ya, yang di Lebak yang dulu negeri di atas awan, tau nggak? Yang di Oh, Instagram iya, populer bener-bener. tuh, tiba-tiba motor ke sana semuanya, sampai macet nggak bisa Lu pernah tuh turun. waktu itu sih? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Waktu itu viral tuh ya, Iya. gila banyak Kal- banget orang. Kalau pokoknya kalau udah kayak gitu kita udah nggak berani, Nggak ke situ nggak lagi. berani Iya. ke situ lagi deh, karena ya udah pasti nggak nyaman sih Iya, kalau moto. iya. Kan Iya. moto, apalagi kan kalau kita yang repotnya tuh kita moto kan peralatan juga pasti kadang-kadang Banyak, kecencer atau ya, apa. ya, Kalau dari banyak segi turis, keamanan ya. Buat keamanan. banyak orang. Iya, gitu. Oh, itu yang pertama jadi rame lagi, terus juga pemerintahnya juga ngudek-ngudek Iya, ininya ya, tempat wisatanya. Iya, jadi emang harus sebenarnya menurut gua pemerintahnya sih harus sadar ini ya, sadar potensinya sebenarnya. Gitu. Jadi karena kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita orang ya kayak misalkan di Cukul nih ada orang bangun rumah, tapi sebenarnya jalanan itu emang buat objek foto gitu. Tapi dibangun warung gitu kan. Oh. Kan memang nggak bagus kan, tapi kan ini urusan perut. Betul. Betul. Bukan kita nggak bisa ngatur urusan itu gitu. Terus Cukul sekarang misalkan pohonnya ditebangin yang dulu bikin ada ray of light-nya gitu, Jadi hilang. nggak bisa ada itu lagi kan objek. Ya kita kan nggak pernah tahu urusan Ya, mereka, ya, ya, misalkan ya. itu buat kayu bakarnya mereka, buat masaknya mereka, kita kan nggak tahu. Jadi bukannya ini juga ya, maksudnya bukannya kontra sama pembangunannya. Iya. gitu. Emang kadang di mata fotografer tuh jadi kelihatannya beda, nggak natural lagi ya, gitu. Tapi kayak misalkan sebenarnya di Pangalengan juga ada contoh bagus sih, kayak misalkan Gunung Nini sama ada namanya Taman Langit, itu benar-benar pembangunannya nggak apa ya, bangun jembatan, bangun pejalan tanpa dermaga dek gitu, dan nggak norak gitu. Jadi emang buat pariwisata malah bagus banget gitu, dan buat foto pun bagus gitu. Cuma kuncinya jangan norak. Iya. Ya, kayaknya love itu udah. Ya kalau cuma kayak di luar negeri kan orang paling cuma bangun dek kan. Iya. Ya kita belajar dari luar negeri lah, kayak misalkan banyak orang ke New Zealand cuma moto satu pohon doang. Ya. Satu pohon doang tuh di tengah laut, di tengah danau itu doang. Tapi jadi objek wisata gitu. Difoto orang tiap autumn, tiap summer atau apa kan orang foto ke sana semua. Demi satu foto doang, demi satu itu doang. Gitu. Maksudnya ya kita kan di Indonesia banyak banget objek-objek wisata kayak gitu. Gitu. Jadi ya kalau kita sih ngarepnya ya kita kan wisata pasti bantu masyarakat juga. Gitu. Kita juga selalu kayak misalkan selalu ajak orang lokal gitu. Kalau misalkan kita jalan nih, jadi kan teman-teman kita banyak nih kayaknya di semua daerah tuh ada gitu. Jadi kalau misalkan kita jalan ke sana sambil ngobrol sama mereka, ajak mereka, minta bantuin gitu. Ya. Gitu. Jadi lebih membantu ya saat pengen cari apa, pengen tahu apa. Sama-sama bantu lah, win-win solution lah gitu. Tadi balik lagi, market lu siapa? Oh, marketnya ya. Iya. Aduh, market sih banyak Pak. Dari mulai yang paling tua tuh berapa ya? Customer gue ya. Ada yang 70-an kali ya, 70 lebih. 70 lebih. Tapi tapi masih kuat jalan. Masih kuat jalan. Nah, kemarin aku baru ke Bajo kan. Kita manjat Padar ke Gililawa. Padar tinggi itu, gue kemarin Padar. Customer gue tuh umur 60, hampir 70. Setengah jalan gue nyerah. Yang Karena nggak tidur. Iya, Gua nyerah nyampe aja atas deh. loh, dia nyampe atas. Itu yang ceweknya si Bu Enda namanya itu umur 67 ya, 67. Berapa jam naik ke Padang? Bentar sih. Sebentar sih. Setengah jam lebih mungkin. Sebenarnya kalau istirahat cukup sih oke. Gililawa sejam, sampai atas juga tuh. Sampai anak-anak yang muda-muda juga ke sana pada ngos-ngosan, tapi customer gua Itu berarti live on board? Apa live on board ya? Live on board, gitu. Jadi itu yang paling tua tuh, terus yang paling muda mahasiswa ada
disuruh emaknya. Disuruh emaknya. Mungkin emaknya udah sadar kalau udah kenal fotografi, narkoba nggak bakalan kenal. Karena duitnya udah nggak ada. Waktunya juga udah habis. Iya, jadi iya gitu sih. Kalau misalkan lu moto nih, udah hobi foto, nongkrongnya pasti sama anak foto. Tongkrongan, mabuk-mabukan boro-boro sempet. Gitu kan, anak-anak tongkrongan ya jarang-jarang lah ngobrol-ngobrol pasti. Apalagi kalau kerjanya, apalagi landscape yang harus lu jalan. Foto sunrise. Foto sunrise. Ngapain malam-malam mabuk ya? Ntar nggak bangun. Nggak bangun yang ada. Gitu. Foto landscape tuh kan kalau buat gue salah satu motret yang persiapannya itu harus benar-benar ya. Iya. Persiapannya harus benar-benar. Dari malamnya itu udah mesti nyiapin, bersihin filter, nyiapin tripod segala macem. Jangan sampai pas udah sampai sana tripodnya bobol, headnya ketinggalan. Itu iya kan? Itu yang benar sih sebenarnya. Iya. Cuma pada prakteknya pun gue sering ketinggalan. Makanya kalau foto sunrise nggak mungkin bangunnya jam 5 nggak mungkin. Mungkin. Pasti udah jam 3, jam 4 udah. Paling pagi itu kita berangkat jam 1. Iya. Buset. Jam 1 berangkat. Di Kupang tuh buat ke Otun kita harus berangkat jam 1 karena perjalanan 3 jam. Tidur perjalanan lah ya, tidur perjalanan. Ngejar apa maksudnya? Ngejar sunrise. Ngejar sunrise. Nanti gua kasih Otun. Otun bagus. Gitu. Terus sama sunset juga sama kayak gitu. Iya. Malah kadang-kadang kalau lagi musim Milky Way kayak gini, lagi bulan-bulan ini nggak tidurnya siang. Oh gitu. Iya. Malam cari Milky Way, moto gitu. Pagi baru tidur, pulang dari sunrise baru tidur. Jamnya balik jadinya. Nah itu kenapa wisata umum nggak bisa disatuin sama fotografi, karena nih wisata umum lu kan biasanya sarapan leha-leha di hotel, ya kan? Jam 7 berangkat, selfie sampai jam 10 makan siang, habis itu selfie lagi sampai sunset gitu. Nah kita bangun jam 3, jam 4 sunrise, jam 7 pulang ke hotel, sarapan, tidur. Tidur. Jam 3 baru keluar lagi gitu moto. Terus kadang-kadang malam kita moto Milky Way atau apa gitu. Ya banyak lah. Itu bedanya ya gitu. Bedanya. Makanya kemarin tuh banyak peserta yang kalau ikut open trip buat biasa pasti nggak bisa moto gitu. Bukan nggak bisa moto, maksudnya nggak dapat foto seperti yang kita lakukan gitu, karena emang spesialisasinya beda gitu. Emang ya apa ya, karena kalian mendesain emang khusus iya, buat ngejar itu. Emang ada targetnya gitu. Kalau misalkan si open trip biasanya kan dia ngejar tempat. Betul. Sehari 3-4 tempat gitu kan. Wisata di Bali sehari bisa 4 lokasi gitu. Nah kalau kita kan paling lokasinya 2. Iya. Ngejar fotonya ya satu foto ya. Kalau gue sendiri targetnya satu kali trip ya paling 1-2 foto udah dapat bagus, udah happy lah. 1-2 foto ya. Iya. Iya. Karena momen matahari dan segala macamnya kan nggak bisa. Yang upload foto banyak-banyak, banyak-banyak juga yang diupload satu. Mau ngupload kapan? Masa mau ngupload semuanya sama di spot itu semua kan? Paling kalau keburu ya cari angle beda aja ya, cari spot beda aja. Pasti. Ya. Nah itu biasanya ya kerja kita ya itu bantuin peserta buat bantuin mereka cari angle yang bagus. Tapi biasanya selama trip akan ada apa ya istilahnya mentoring ya, akan ada itu ya. Pasti itu, justru teman-teman tuh happy karena ya itu dibantuin mikir jadi. Mikir ya. Kan kadang-kadang, kebanyakan tuh kalau yang misalkan baru mulai foto kan masih bingung nentuin apa yang mau difoto, apa yang mau ditonjolin. Bahkan kadang-kadang mikirin settingan aja ribet gitu. Kalau filter, mikirin apa segala macam. Iya, di sana kita bantu teman-teman buat bisa dapat foto yang seperti yang diinginkan lah gitu. Bahkan sampai kita belajar ngedit juga. Gitu. Biasanya kalau kuat. Kalau nggak kuat ya tidur. Biasanya kan ya kalau waktunya panjang biasanya kayak trip 4 hari kan pasti ada saat-saat kosongnya lah sambil makan siang. Oh itu diajarin editing juga. Karena kan orang pengen tahu juga kan. Tapi kan ngedit nggak banyak kok. Iya. Kalau udah jadi, maksudnya ya 80-20 lah udah. Ya. Karena pada saat fotonya juga udah dapat mentoring itu ya. Intinya kita dapetin fotonya udah bagus duluan. Ya.
Jadi ngedit itu bukan dari foto jelek jadi foto bagus gitu. Jadi dari foto bagus jadi perfect. Gitu. Mempercantik foto yang udah bagus ya. Sepaket gue bilang. Sepaket. Jadi diajarin foto, ikut ya teman-teman. Jalan, diajarin edit, diajarin foto. Karena kan biasanya orang kayak gue waktu itu baru belajar. Beli filter beli edit filter plus berapa ini pakainya gimana, ini buat apa ya. Banyak ini, juga kan yang nggak tahu beli ND yang mana, yang mana gitu yang kan. paling kepake yang mana ya gitu. Ada yang reverse, ada yang apa sekarang aja aku lupa reverse itu buat apa. Gitu. Ada, nggak usah cari ambasador. Hubungi Alvin untuk tahu produk spesialis. Rice in Indonesia. Rice in Indonesia ya. Nah, tampilin lagi ya Pak ya. Tampilin lagi. Marketing dikit. Paling enak tapi private trip. Benar? Kalau untuk ini sebenarnya paling enak private trip ya. Private trip maksudnya misalkan gue sama teman-teman aja gitu. Iya karena biasanya lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Tapi nggak ketemu orang baru. Kalau orang foto biasanya so far sih nggak ada yang selek kayak gitu ya. Nggak ada yang sampai tiba-tiba di jalan musuhan gitu. Enggak, karena memang tujuannya kan buat seneng-seneng gitu. Karena mindsetnya juga udah buat seneng-seneng. Kalau misalkan buat jalan tuh gitu. Jadi so far ya so good sih. Karena emang intinya satu tujuan dah. Gitu. Kalau misalkan yang ribut tuh dulu pernah kalau misalkan lu trip lain, nah yang mau moto kan mau anteng gitu. Tapi yang mau selfie kita pindah tempat yuk cari tempat lain. Nah, itu yang ribet tuh. Gitu banyak juga peserta kita yang udah pernah ikut trip wisata biasa gitu, tapi ya ribut gitu. Sama bawa keluarga itu paling susah deh tuh. Oh, ada. Enggak, bukan, maksudnya dia mau jalan nih, tapi jalannya sama keluarga. Udah pasti nggak bisa moto. Iya. Karena udah keinginan yang keluarganya beda pasti kan. Masa lo moto malam-malam anak lu nggak apa? Jadi ini khusus gitu makanya. Emang bener-bener. Tapi kalau buat lo sendiri kan, motret landscape tuh selain dapat foto bagus apa sih? Kalau gua kan dapat uang. Enggak. Saat motretnya biasanya. Saat motretnya, kalau gua karena emang sukanya jalan-jalan, kan dapat happy juga. Happy-nya dapat. Happy. Jadi ya kalaupun nggak dapat fotonya ya dapat jalan-jalannya, makan-makannya kan banyak tuh paket tuh. Kita juga kan kalau jalan pasti cari makanan khas daerah situ gitu kan. Kalau enggak ya makan masakan Padang semua sih gitu. Kecuali ke beberapa tempat yang memang nggak ada, kayak misalkan mungkin ada yang mintanya yang halal kan gitu. Ada beberapa tempat yang masakannya susah nih nyari yang halal, ya udah mau nggak mau masakan Padang nih. Kita bawa termos ya, beli popnya aja ya. Iya. Dulu sempet loh gue bawa apa namanya? Bawa dendeng dari Jakarta karena emang nggak ada masakan halal tuh, ya udah kita pesen nasi aja pakai dendeng. Iya. Gitu. Kalau yang di Rote lo pernah di Rote? Pernah. Ini terluar kan? Akhir bulan ini kita ke Rote. Itu terluar kan? Paling selatan. Nah, itu kalau lu dari Rote Singapura lagi. Australia udah kelihatan. Dari Kupang pun sebenarnya, dari Kupang kan ini Kupang nih. Terus bawahnya lagi kan Rote kan. Dari Kupang tuh udah kelihatan. Kalau malam-malam lampunya Singapura kelihatan. Australia. Iya, Australia kelihatan. Singapura tadi lu bilang. Anda kira Batam. Iya, maaf. Jadi kalau dari Kupang naik kapal ke Rote. Dari Kupang ke Rote naik pesawat. Oh, ada. Pesawat kecil ya? Satu flight saja. Flight. Setiap hari apa tuh? Setiap hari. Oh, setiap hari ada tapi satu flight. Jam 3 sore berangkat. Nah, besoknya mereka dari Rote ke Kupang. Gitu. Itu petugas bandaranya enak banget hidupnya beneran. Iya ya. Cuma satu ya. Udah tahu ya udah jam segini gue datang kantor, pulang. Habis itu pulang lagi. Enak banget kan? Apa yang menarik di Rote? Rote bagus. Apa yang beda sih gitu dari Rote tuh lu tahu Walakiri kan? Kayak Walakiri ya, gue pernah kesana Walakiri. Walakiri itu yang tengah-tengah pohon. Iya, pohon bonsai itu loh. Bakau bonsai itu.
Nah itu di wala kiri kan cuma ada berapa? 5, 6, 7 kan? Ya. Di rote itu ada ratusan. Oke. Ratusan dan bener-bener spotnya manja gitu. Jadi kan kalau kita tuh ada bilang spot manja, ada spot itu spot perjuangan. Kalau kayak Padar tuh butuh perjuang lagi gitu. Kalau spot manja turun mobil jalan dikit nyampe. Oh, effortnya nggak banyak ya. Jadi motretnya juga enak ya. Gitu. Ada batu-batu juga. Ini batu Termanu namanya. Batu Termanu tuh. Itu kayak gitu kita ngeladenin customer biar paling bagus kapan nih dapat, jadi customer nggak kecewa. Gitu. Kalau lu datang asal-asalan aja belum tentu bisa dapat, karena kan berkaitan sama arus, berkaitan sama musim, tide, ya. sama musimnya, sama bulannya. Batu ini tuh di pantai. Di pantai. Oh, jadi bisa naik airnya gitu. Iya. Ada saat-saat tertentu lu nggak bisa nyampe. Gitu. Ya sama kayak di Sumba, kalau mau dapet rumput yang hijau ya bulannya mesti bulan awal benar. Bulan Maret lu datang. Kalau Sumba mau kuning ya bulan Agustus belakang. Mau ke Dieng dapat -1 ya bulan Juli Agustus tuh datangnya tuh. September sih biasanya. September ya. Frosting tuh September. Itu parah Pak itu Pak. Gue pernah ke Dieng sekali. Motret sunrise pas tahun baru, paling salah. Rame banget. Rame banget. Kayak ke perahu kan juga sama tuh, perahu kan lagi karena gunungnya pendek tapi bagus, view-nya bagus, orang jadi rame kan di sana kan. Tapi ya itu jadi cendol kalau hari ya susah sih, agak susah motonya, harus cari-cari tempat. Kalau landscape tuh kira-kira pertama step-stepnya tuh apa aja yang harus disiapin gitu? Maksudnya dipelajarin kira-kira. Kalau basic fotografi ya. Basic fotografi kan pasti. Kalau peralatan sih paling tripod butuh, terus tripodnya tuh beneran tripod ya? Ya, nah kalau gue bilang gini, tripod itu one time investment. Oke. Jadi mendingan lo beli mahal daripada lo beli tripodnya, kalau gue bilang tusuk gigi. Saya pernah kok. Begitu harus beli yang mahal sekali ya. Iya. Soalnya gue pengalaman pribadi, gue udah pernah beli tripod 1, 2, 3, 4 kali gitu. Jadi kalau beli tripod murah tuh setahun ganti. Betul. Setahun ganti tripod yang aluminium gitu. Jadi mendingan sekalian karbon. Ya karbon gue beli udah berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun. Memang karbon itu kan ada umurnya. Ya 4-an ke atas lah. Karena kan gini, pertama kalau buat gue kan kamera lu itu harganya ya di atas 10 juta lah ya gitu. Masa lu mau percayain sama barang 500.000? Itu bukan yang ngeledek tripod yang 500.000 jelek loh ya, tapi sesuaikan dengan kamera lu gitu. Karena kayak ini aja lah, kayak pakai motor ninja tapi lu pakai ban cacing. Meletot juga. Kalau enggak lu pakai helm cat. Nah, iya makanya pakai helm proyek kan nggak seru kan. Tuh, jadi ya intinya disesuaikan aja. Terus apa lagi sih tadi? Filter butuh juga. Filter butuh apa? Filter itu banyak macam-macam, ada CPL, ada gradual ND, ada ND. Sekarang ada night filter, terus ada juga banyak macam. Night filter buat apa? Buat malam. Filter malam. Iya. Jadi dia ngekat cahaya spektrum merah kalau nggak salah. Gitu. Jadi kalau misalkan lo foto malam nih, misalkan di Jakarta, cityscape misalnya, cityscape kan white balance berantakan karena lampu tuh ada yang kuning, ada yang biru white balance-nya. Kan lampu jalan nggak pernah, maksudnya bervariasi kan, tergantung siapa vendornya nggak tahu white balance-nya berapa kan nggak tahu. Kalau kita kan sebagai fotografer kayak misalkan nih lampu ini kan white balance-nya ya kan temperaturnya 6.500, kita udah tahu tuh. Gitu. Tapi kan kalau lampu jalan beda-beda. Nah, itu ngestabilin itu si filter itu. Jadi pas lu moto white balance-nya warnanya udah bener, warna pohonnya beneran hijau, nggak jadi kuning, nggak jadi gitu. Gitu. Sampai situ teknologi. banyak filternya buat bikin yang ada mist-mistnya juga ada, kayak fog gitu ya. Ada kan banyak macam-macam kok gitu. Nah, buat tahu kalau misalkan lo mau tahu lebih
lebih lanjut ya udah ikut kita. nyoba. Berarti kamera, lensa, tripod, filter. Lensa tuh kalau lensa anak-anak landscape pakainya apa sih? Biasanya pakai lensa wide sih. Tapi kalau gue semua, nah apa ya? Buat gue tuh landscape itu sebenarnya yang paling ngabisin lensa karena semua focal length itu kepake. Ya. Kalau model kan paling ya portrait 85, Ya, itu 35 kan 70-200 lo udah dapat semua deh. Itu kalau landscape ya dari yang paling lebar kepake, 10 mili di full frame kepake, terus 35 kepake, 60 kepake, 600 juga kepake. Iya. Gitu. Semua ya, semuanya. Semua bisa kepake. Jadi kalau ada yang ikut trip kadang-kadang yang paling parah tuh kalau misalkan trip ke kayak misalkan trip ke Bromo atau trip kayak kemarin tuh ke Labuan Bajo, itu semua range kepake tuh. Jadi kalau ada yang nanya, besok kita bawa lensa apa ya? Semua. Semuanya aja udah bawa. Kalau nggak ngerepotin diri sendiri semuanya bawa. Iya sih pasti bakal kepake memang. Kayak misalkan di Labuan Bajo kan banyak banget elang. Ya, elang lewat ya kan. itu 600-nya kepake. Ya, 600-nya kepake. Tapi ya kita jadi sistem kapal induk aja. Ya, kapal induk, kapal skoci gitu. Jadi yang kapal induknya ditinggal aja di kapal. Kalau misalkan 600-nya lagi nggak kepake ya tinggal kapal biar nggak berat. Kalau mau trekking gitu. Ya kalau trekking bawa 600 ya. Berarti kalau dalam landscape tuh ada lagi spesialisasinya di focal length berapa nih? Ini anak wide terus gitu atau? Iya, biasanya ada kayak misalkan kalau sekarang kan lagi musim tuh teman-teman semuanya pakai ultra wide semua 15 mili, 16 mili gitu. Ya tapi balik lagi ke Selera ya. Selera ya. Kadang-kadang kalau yang wide kan dramatis tuh. Ya. Gitu. Kalau gua sekarang lebih suka pakai yang medium sama yang tele. Medium tuh di berapa? Di 2470 normal, yang sakit. 2470 70 200 berarti. Iya. Gitu. Jadi ya beda-beda sih tuannya. Karena ya biasanya kalau udah terlalu banyak gua malas misalkan nih, udah pada lebar semua. Nah, kecuali kayak misalkan motret Milky Way kan udah nggak ada pilihan, lo harus pakai lensa lebar. Gitu. Kalau lensa gitu ada spesifikasi nggak? Maksudnya bedanya lensa di bawah 5 juta, di bawah di atas 10 juta gitu. Ada dalam sih landscape biasanya. tuh ada sih, pasti gak? ada bedanya. Lensa kayak misalkan lensa Sony GM aja ada bedanya pasti sama lensa yang biasa 70-200 GM sama. Warna atau ketajaman atau apa? Warna, ketajaman sama shadownya keangkat. Oh bisa. Iya, bisa. Coating pengaruh banget. Oh gitu. Pakai lensa yang brand lain gitu ya, terus gue pernah pakai lensa brand lain terus pakai lensa 1635 GM gitu. Beda, Pak. Kelihatan langsung di tempat kok. Maksudnya dicoba sebelah-sebelahan tuh dengan tanpa filter gitu, tanpa bantuan apa-apa langsung kerasa bedanya. Gitu. Emang harga nggak pernah bohong. Kalau dalam fotografi tuh harga nggak bohong deh, beneran deh. Ada harga, ada rasa sih. Ya semuanya ya, ada semua ya pakai lensa, filter, mau gue dulu latihan cuma pakai filter murah lah. Begitu lihat ini ke warnanya jadi ungu semua ya kan? Begitu ganti ke yang agak mahalan dikit, oke, bedanya di sini gitu. Tapi kalau untuk belajar sih sebenarnya nggak apa-apa kalau menurut gue ya. Pakai lensa murah yang berapa sih, 70.000 80.000-an paling. Ada lensa filter yang segitu. Cuma begitu lihat hasilnya, oke, saatnya untuk upgrade nih. Kalau memang mau benar-benar di situ harus upgrade memang gitu. Nah, itu kalau gue bilang sih tergantung. Kalau gue bisa bilang tergantung lu budgetin dulu. Kalau emang nggak punya budget ya nggak apa-apa. Sekarang ya kayak misalkan jadi keterbatasan tuh jangan dijadiin halangan buat motret gitu. Lensa pun bisa sewa sebenarnya. Iya. Kalau ikut trip kita pinjemin kok. Pinjemin lagi. Marketing. Gokil sampai lensa. Serius loh, ada peserta ya. Dia baru mulai landscape, baru mulai moto landscape. Sebelumnya moto makanan, gue nggak punya lensa nih, gue nggak punya filter. Lu pakai kamera apa? Gue nggak punya tripod. Kebetulan kameranya sama. Dia bawa SD card sama body doang. Pokoknya brand-brand kamera yang terkenal itu dia punya. Nggak juga toko dong gue. Toko dong. Ikut Rise in Indonesia. Gitu. Kalau kamera deh, kamera kalau spesifikasinya ada nggak? Atau harus
megapikselnya gede atau? Nah ini preferensi pribadi nih. Kalau mau, jadi gini, kalau saran gue buat yang kalau buat gue pribadi ya, 24 megapiksel cukup. Oh gitu. Oke. Cukup, karena gue nggak butuh buat apa-apa ya. Maksudnya gue nggak butuh buat Nggak paling diperbesar. untuk billboard, untuk apa. Nah kalau pakai billboard sebenarnya 24 cukup sih sebenarnya. sebenarnya di zaman dulu kan pakai 12 megapiksel. Oke. Pakai buat billboard. Berarti itu Karena pun kan cukup sebenarnya. Iya, pakai billboard kan DPI-nya diturunin. Nah, yang pengaruh itu resolusi kalau kita mau cetak terus dilihat dari deket. Oke. Misalkan kan orang Indonesia kurang ajar ya, maksudnya Zoom terus ya. orang Indonesia tuh kalau misalkan pameran foto pasti kan dibatasin tuh. Batas jaraknya kan dari sini. Cara lo menikmati. Cara menikmati fotonya tolong dari situ aja. Karena mungkin kualitinya turun. Karena kan kalau misalkan 24 megapiksel paling enak tuh misalkan cuma 60 kali 40 yang maksimalnya segitu kalau dengan mesin yang bagus gitu. Jadi ketajamannya sampai situ. Tapi kalau misalkan kita gedein lagi ya pasti ada yang turun gitu. Nah, kecuali kalau misalkan maunya misalkan kayak ada Fuji lah. Fuji ada GFX 100. Itu dicetak 5 meter juga masih detail gitu. Dan itu boleh lu liatin sampai depan mata gitu. Tapi kan apakah kita motretnya buat kayak gitu? Gitu. Nah, makanya kalau buat gua 24 megapiksel cukup tuh. Instagram 1080. Ya kan Instagram tuh maksimal 1080. Dan frame atau APS-C? Apa aja sih? Nah, kalau buat gua ya sekarang nih lensa kamera itu mulai dari tahun 2015 ke atas itu udah bagus semua. High ISO udah bagus semua, noise udah nggak ada masalah lagi. Dulu kan kita pakai misalkan pakai D90 deh, ISO 400 aja udah renyek. Sekarang pakai kamera yang paling murah, misalkan kayak pakai apa ya? Ya pakai kamera yang paling murah ISO 400 masih bagus, ISO 3000. Ya, banyak kok yang gue lihat landscaper juga pakai istilahnya bukan kalau kamera 6 jutaan gitu-gitu juga dengan lensa kit yang biasa dengan teknik yang benar. Fotonya juga udah bagus. Iya, yang penting kan ya sebenarnya kan ada, gue dulu sempat diskusi sama teman-teman nih. Yang bener itu yang paling berpengaruh itu gearnya atau orangnya gitu. Kalau kita waktu itu diskusinya memutuskan 60-40. 60-40 orangnya 40 di gearnya. Gear kan? Tetap berpengaruh. Tapi kalau ada gearnya aja nggak ada orangnya, nggak jadi apa-apa juga. Pak Darwis juga dikasih handphone poliponik kan. Sama kita pakai DSLR kan pasti bagusan kita dong gitu. Maksudnya pas ada di mana saatnya memang gear itu sangat berpengaruh. Gitu. Tapi di sisi-sisi tertentu gitu. Iya, ada sesuatu target tertentu yang nggak bisa dicapai dengan gear yang low quality. Iya. Nanti kalau itu apa? Dulu kan suka ngisi itu kan, suka ngajar kelas kan gitu. Nanti pada saatnya lo pasti tahu kok kapan lo upgrade. Iya. Semua kan upgrade pada waktunya kok. Gitu. Upgrade baik dari sisi lensa ataupun dari sisi kualitas. Dari butuh kamera yang lebih gede megapikselnya atau butuh sensornya lebih gede gitu. Karena kan dari fotografi kan sensor udah nggak bisa bohong. Betul. Ya kan, sensor udah nggak bisa dibohongin lagi. Nah ini kamera handphone kan nggak bakalan bisa berkembang, nggak bakalan bisa nyamain si kamera gara-gara sensornya kan kecil. Kalau mau digedein ya jadi segini handphonenya kayak Nokia gitu lagi, segede gitu lagi. Gitu. Jadi ya kalau buat gue jalanin aja dulu. Nah, yang paling penting tuh ini sih sebenarnya, nikmatin proses, Pak. Betul. Setuju sih. Iya kan? Ya pasti lu juga sama kan, nikmatin proses. Yang penting dinikmati dulu. Ya sampai di Instagram kan gue nggak pernah hapus foto tuh. Foto-foto lama gue lihat-lihat lucu ya dulu. Gini banget ya. Iya, gini banget. Tapi ngomongin Instagram, gue punya satu. Tadi gue lihat foto-foto lo. Ada satunya pengen gue tanyain tapi sebenarnya nggak berhubungan sama foto. Apaan sih? Aduh. Hashtag yang paling terakhir. Apaan tuh? Berkarya tanpa mencela. Oh enggak, itu grup ini ada grup Ayo AMJ namanya. Ayo Motret Jakarta. Itu upload bareng. Mereka pakai hashtagnya itu. Kenapa?
Kenapa? Nanti gua tiba-tiba tanya timbul. Gua nggak tahu, tapi mungkin ya nggak tahu ya. Banyak juga yang kayak gini deh, kayak yang apa ya? Kritis. Bukan. Kayak yang kayaknya mungkin kalau gue lihat kan kemarin tuh di Kemayoran ada yang foto gunung itu loh. Oh ya, yang ini kelihatan. Jadi perdebatan. Itu banyak loh yang WhatsApp gua. Oh ya? Karena gua kan alumni Wisma Atlet. Bener nggak tuh? Bener nggak? Iya, Pin bener nggak? Ya emang dari Wisma Atlet kelihatan gitu. Tapi dari bawah gua nggak pernah nyoba. Kalau dari Wisma Atlet emang Clear. ada gunungnya clear banget. Kalau lagi clear emang kelihatan gitu. Nah itu kan Termasuk banyak. gua tuh yang nanya. Termasuk gua yang nanya. Dia nanya, dia DM nih. Bener nggak dia? Ya, dari bawah sih dari atas sih kelihatan, tapi dari bawah nggak pernah. Gitu. Terus ya itu mungkin kan banyak juga tuh yang ngoceh apalah gitu. Dan banyak juga kan yang ya, kayak misalkan itu loh Lebaran Jakarta sepi kemarin. Jakarta sepi. Oh, banyak yang orang kan kita kan biasa Jakarta sepi kan pada motor di pinggir jalan kan. Ada yang bikin tenda lah, ada yang bawa laptop lah. Banyak tuh yang nyela-nyela, oh ini bla 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 gitu. Padahal kan di sisi lain yang moto kan pasti sama orang dishub, sama polisi udah izin juga gitu. Ya kayak gitulah. Mungkin ya dari situ ya. Yang gue lihat sih perdebatan di grup yang lalu ribut-ribut gara-gara itu. Tapi bagus juga menurut gue. Perdebatan ya? Ih bagus. Bagus. Bikin fotografi naik. Jadi kan kayak yang itu yang si Om Arbain kan juga sama kan. Twitter kan rame. Iya, Twitter rame kan. Gitu. Dan langsung verified Om Arbain. Enggak gitu. Jadi kalau buat gue pribadi segala perdebatan sih seru-seru aja gitu. Asal jangan saling membenci. Iya, kan tapi kan orang foto mah biasanya cuma itu doang kok. Kan media sosial nggak ada nadanya. Padahal mah temenan. Kadang-kadang baca komen itu tergantung mood kita ya. Iya. Nada yang dikeluarin sama orang mungkin bilangnya fotonya apalah gitu. Ya kan. Tapi karena kita bacanya dengan mood yang kita rasakan saat itu ya kadang-kadang suka beda. Nah, misalkan gua komen fotonya Bangki, ih bangke banget gitu kan. Kan kalau lu bisa lihat lu nggak kenal gua, siapa sih orang? Fotonya bagus bilangnya bangke. Padahal ada lanjutan, bagus banget gitu. Padahal maksudnya kan misalkan kita udah teman lama kan kita kata-kataan pun biasa aja gitu. Media ya mungkin itu kali ya, media sosial sekarang agak repot. Terus lu tuh kan ikut beberapa komunitas ya, Geo Nusantara, banyak terus Insta. Lu kan buat keperluan kerjaan. Masuk ke komunitas. Komunitas Pak. Insta apa satu lagi? Insta Sunda ya? Oh enggak, gua Geo masuk ke Kamera Indonesia, KSF Landscape, terus banyak Pak saya itu. Ada ini apa? Ada benefitnya? Ada dong, kan kita kan bukan manusia paling pinter ya Pak ya, gitu. Jadi walaupun udah sekian lama motret kan selalu aja ada ilmu baru. Maksudnya dari yang hal-hal kecil pun ya ada pasti gitu. Palingan nambah pertemanan lah gitu kan. Ya apa ya? Ya kita juga banyak. Kalau gue sih prinsipnya banyak teman banyak rezeki gitu. Jadi kadang-kadang kita kenal orang baru, terus kita nggak pernah tahu kapan rezekinya dikasih dari siapa, dari tangan siapa kan gitu. Gitu. Kayak misalkan kemarin temen gue anak produk kenalan, kita bikin workshop kayak gitu. Terus dia kasih lempar kerjaan gitu. Kerjaannya kan karena dia motret produk nggak bisa motret landscape, bukan nggak bisa sih sebenarnya, malas motret landscape dilempar ke gua. Oh ya udah dapat kerjaan gitu. Ya, atau kayak yang punya foto ini nggak, punya foto ini nggak, sering tuh kayak gitu tuh, kantor ini butuh foto ini gitu. Atau misalkan ini gua ada moto nikahan lempar gitu. Apalagi kalau misalkan kayak anak-anak grup IWPC tuh apa? IWPC itu apa? Kan suka pada tanggal segini siapa yang kosong, daftar. IWPC itu tuh Indonesia Wedding Photography Community. Oke. Gitu. Banyak kok anak-anak wedding sekarang pada lempar-lempar job kayak gitu. Gitu selama kan itu kan marketnya sehat kan, maksudnya marketnya sehat, saling tumbuh bareng. Terus
pertanyaannya, make money dari mana anak landscape? Ada yang jualan foto, ada yang jualan NFT, ada yang jualan kontributor buat microstock, macrostock. Ada temen gua ada yang kontributornya Getty Image. Jadi kerjanya jalan-jalan kemana buat moto gitu. Terus ditugasin Getty, misalkan lu moto festival Holi, ya moto ke India. Gitu. Sama ada juga yang kayak langganan kontributornya media luar, banyak. Itu bahkan foto makro Pak, dulu foto makro kan kita nggak ngerti buat apa nih. Ada ternyata si Aki Eko memang dia fotonya mejeng di luar negeri dibeli mahal. Itu bisa dapat kamera, bisa dapat lensa dia kalau fotonya laku. Dan dia udah langganan, maksudnya si agensi itu udah nandain nih orangnya nih, oh ini segini gitu. Itu foto semut yang ngangkat yang ngangkat macam-macam lah itu. Embun yang ngangkat air kayak gitu ya. Itu banyak. Karya lu akan menemukan marketnya sendiri. Iya, sebenarnya konsisten sih sama konsep. Ya, konsisten, moto terus, berkarya terus gitu. Kayak misalkan gue tuh kenal orang-orang fotografer hebat tuh konsisten. Kayak misalkan si Aki Eko itu walaupun tanpa lu suruh, tanpa lu support, tanpa apa, dia moto terus. Gitu. Terus kayak misalkan siapa ya? Banyak deh anak-anak teman-teman yang foto landscape gitu. Kalaupun nggak ada apa-apa, nggak ada trip, tetap aja jalan moto. Gitu. Jadi ya intinya karena kesenangannya itu. Karena udah happy di sana gitu. Jadi nemuin something lah di sana, kayak ya kalau misalkan dapat bonus ya kalau misalkan dapat uang ya bonus gitu. Kayak yang penting ya itu sebenarnya sih orang nyari happy sih. Nyari happy. Banyak kok teman-teman yang ikut itu fotonya masuk koran luar negeri kayak gitu. Banyak. Kalau Rise in Indonesia nih kedepannya bakal gimana? Ada beberapa rencana sih kedepannya, tapi tidak boleh dibocorkan. Iya. Bukan kan masih master plan dulu. Masih master plan dulu. Tapi pastinya 2022 ini akan ada beberapa trip. Kalau trip terus. Terus ya. Tiap bulan. Tiap bulan ada. Kita September Raja Ampat. Wow. Akhir bulan ini Rote, Bali, terus bulan Juli, Agustus masih ada lagi kok banyak. Gua banyak udah lupa ya. Iya. Oke. Ada di Instagram, biasa kita posting Instagram semua kok. Tapi memang kalau foto trip itu salah satu, kalau memang senang traveling, cuma males ngurusin apa sendiri gitu, itu memang membantu sih. Dan sebenernya biasanya jatuhnya malah jauh lebih hemat. Karena dibagi per berapa orang. Ya, kan? sewa mobilnya, kamarnya. Ya gitulah paling enggak. Kalau makan kan pasti sendiri. Kalau makan kan emang hitungannya satu kan. Tapi kan kalau kayak sewa mobil, terus apalagi ya yang gini. Jadi kalau kayak temen gue nih, ada dia udah kapok nih foto landscape sendirian. Soalnya dia pernah ke mana namanya? Suramadu. Dia minta anterin ke spot sama supir taksi. Pak, saya tak bayar taksi ya gitu. Terus di tempat tuh dia mikir, oh iya daripada gue susah, mendingan gue suruh supir taksi ya tunggu. Gitu, Pak, tungguin saya Pak ya, paling 1 jam Pak. Nanti pulang saya bayar lagi, kata dia gitu. Ya udah supir taksinya nunggu dong. Dia pergi nih ke Suramadu, moto kejeblos di pasir, nggak bisa keangkat. Oh ya? Iya, sampai tinggal segini dia teriak, Pak, supir taksi. Akhirnya supir taksinya yang nolongin, gitu. Sejak saat itu, pokoknya gue maunya ikut trip, gue nggak mau moto sendiri. Iya, dari sisi safety juga. Dari sisi safety. Ya, apalagi kayak Sawarna kan, kalau itu bahaya loh, udah banyak orang meninggal di sana. Ombaknya kan gede kan. Apalagi kan kalau kita moto kita nggak peduli. Ya, kadang-kadang udah fokus kiri kanannya kita udah nggak lihat ya. Segalanya. Bahkan ada customer yang dibilang itu ada ombak, tanggung bentar lagi 30 detik. Tahu kena ombak. Ombaknya nggak bisa nunggu 30 detik Mas.
Kalau nggak nyawanya minimal kamera lu lah. Kamera lu kena air lah. Itu inaugurasinya dulu tuh. Gitu. Nah sama kayak Sawarna tuh. Sawarna itu tukang ojeknya ada juga yang hidup dari trip fotografi. Gitu. Karena dulu mereka nggak ngerti apa-apa, tapi mulai sekarang tuh lu tanyain di mana spot dia tahu, tightnya kapan dia tahu persisnya, bagusnya ini pas surut atau pas pasang dia tahu, Milky Way-nya di mana dia tahu. Gitu. Karena dia sering ya nganterin, terus dia pelajarin itu akhirnya. Gitu diajarin dia edukasi sampai di tempat tuh kita, Pak tanya dong Pak Milky Way mana? Oh situ tuh. Tahu dia gila. Di mana situ? Ini foto saya kemarin saya foto. Gitu jadi dan mereka jagain kita jadi pas kita motret tuh Pak hati-hati Pak ombak gede Pak gitu. Ya. Karena selain itu juga ya beberapa tempat di Indonesia selain cuaca juga kejahatan ya. Kriminalitasnya juga ada beberapa cerita gue denger beberapa tempat tiba-tiba habis motret karena nggak sama orang lokal ya udah sampai mobil udah ada yang kriminal gitu ambil. Dulu di Lombok gitu. Ya itu yang mau di Lombok. Gua mau nyebut tempatnya kayak enak. Dulu di Lombok gitu Pak. Dulu tuh kalau landscape-an di Lombok ya sebelum ada Mandalika ini ya, sebelum Marese dan Tanjung Agung terkenal kan. Itu kalau mau landscape-an harus bawa polisi. Harus dikawal. Iya, harus dikawal polisi. Mau nggak mau. Gitu karena itu masih banyak orang jahat kan ya, maksudnya gara-gara ekonomi nggak merata kan pasti kan kayak gitu apa namanya pernah ada kejadian satu ya sampai mobil udah ada yang kriminal ya udah tapi SD card-nya diambil ya. SD card-nya diambil ya. Selamat itu paling penting. Itu tau nggak? Gue pernah lihat ini orang luar ngedrone di Ijen. Drone-nya kebakar. Tapi dia maksa ngambil. Itu ngambil SD card. Data dulu. Ngambil SD card. Maksudnya kan biar ada itunya kan, biar ada buktinya ke sana. Ya gitulah. Kadang-kadang kayak misalkan di Sawarna orang lagi motret juga dibilangin ada ini lucu sih. Ada ini kan porternya tukang ojeknya sekalian itu kan megangin kan. Terus habis itu ada ombak. Mas ombak dipegangin orangnya. Terus dimarahin. Kenapa nggak kamera gua aja? Kenapa nggak kameranya aja pegangin? Lu ngapain pegangin gua? Aduh orang. Iya. Masih untung nyawa lu selamat. Aduh ampun deh. Itu kenapa gue males foto kan kalau jurnalis kan harus pergi ke tempat itu kan. Gue bersyukur nggak jadi jurnalis. Ke tempat apa? Daerah konflik. Iya Pak. Terakhir gue mau resign dari jurnalis itu masih di Bareksan sama media gue dulu. Itu pas banget kejadian itu loh. Apa namanya? Papua. Bukan. Gue lagi liputan gue inget banget gue liputan Kominfo di Kominfo. Soal broadband pita lebar. Nah, ada itu Bom Sarina. Bom Sarina gitu. Langsung redaktur gue tanya, "Lu di sana kan ke Sarina? Sekarang lu jalan kaki cepetan. Pasti bakalan macet dia," kata dia. "Ada apaan sih? Udah lu ke Sarina aja cepetan, nyampe sana taunya bom ban." Ya kan kerjanya itu. Iya. Jadi kalau ada event luar biasa kayak gitu tuh jurnalis itu reuni. Dari mulai, kan jurnalis tuh pindah ke media ini ke itu gitu. Nah kalau ada extraordinary action kayak gitu langsung tuh ngumpul semuanya di sana pasti. Itu makanya lucu tuh. Kan kejadiannya jam berapa? Jam 12 gitu. Kan dan karena dekat ke Dubes dan ring 1 kan sana jadi polisi cepet kan nyampe sana kan. Udah tuh lumpuh jam 1. Terus habis itu jam 1 anak-anak udah pada mulai datang tuh, ada barier kan dapat. Tapi kan khusus buat jurnalis masih bisa masuk sampai tempat yang diizinkan gitu. Udah tuh sampai jam 1, jam 2, jam 3 udah mulai pada itu anak-anak, polisi, jurnalis udah pada mulai aus, enggak ada air, enggak ada yang jual air gitu kan. Nah itu makanya tuh abis itu ada Starling. Makanya rame. Itu bener-bener ya dia itu banget, itu breakthrough banget. Ada dia di sana tuh anak-anak langsung semua polisi semua brimob langsung
Terus habis itu kan nongol tuh berita ada tukang sate. Rame banget. Iya langsung rame habis itu. Berarti lu kenal anak-anak jurnalis juga ya? Banyak masih pada kenal. Mas Dita. Nah anak foto gua nggak kenal. Anak-anak foto mungkin nggak karena kan mungkin kenalnya yang satu company doang gitu. Tapi kalau anak-anak foto yang foto jurnalis gua nggak kenal karena gua wartawan tulis. Gua tuh nulis. Gitu dan tipikal nulis sama foto beda. Anak foto tuh begitu dapet cekrek udah mereka bisa langsung cabut. Kalau kita kan harus nungguin sampai acara selesai, wawancara gitu. Oke. Inilah kasih pesan-pesan buat yang mau mulai landscape kira-kira. Iya. Kameranya di situ. Iya. Ini. Oh iya. Di situ juga ada. Banyak banget. Buat teman-teman yang baru mau landscape-an, menurut gue sih mulai dari yang ada dulu gitu. Terus banyakin sekarang kan banyak banget di YouTube kan tutorial kan. Mulai aja dulu dari gear terbatas. Gue juga dulu mulainya dari awal kok. Maksudnya semua tuh pasti ada awalnya, nggak semuanya langsung perfect gitu. Ya kecuali kalau dananya nggak terbatas, budgetnya nggak terbatas, langsung beli semua brok mulai. Tapi memang cara paling cepat itu nemuin mentor gitu. Karena kalau kayak gue kan belajarnya otodidak nih, jadi lama gitu. Dan bekerja sebagai di toko kamera juga bikin gue punya banyak mentor gitu. Jadi dapat ilmu sana sini karena ngobrol ngurusin dan lain-lain kan gitu. Jadi bener-bener teman-teman yang karena gue lihat nih teman-teman yang belajar dengan mentor, dengan orang lah belajar itu lebih cepat majunya dibandingkan mereka yang otodidak terus huntingnya jarang-jarang gitu. Nah tapi ada juga orang-orang yang terlalu cepat matang terus habis itu layu gitu loh. Habis mateng habis itu udah nggak ngapa-ngapain lagi gitu. Habis itu bosan hilang tiba-tiba gitu. Banyak juga kan kayak udah lama moto jadi ya orang datang dan pergi tiba-tiba sini kok nggak moto lagi gitu. Ya di luar masalah kalau misalkan ada masalah keluarga nggak dibolehin sama istri itu kan lagi. Tapi intinya ya dinikmatin aja prosesnya. Jangan terlalu ngincer ini. Ada saatnya boleh ngincer nanti misalnya gue mau ngincer jadi juara ini, gue mau ngincer jadi juara itu gitu. Jadi brand ambassador. Oh iya. Kalau ngincer kayak gitu ya nggak masalah sih. Ya. Gitu. Tapi ngincer itu juga effortnya nggak boleh setengah-setengah. Iya, mesti konsisten ya. Mesti konsisten. Dan ya kalau buat gue sih kayak misalkan orang-orang yang gue kenal tuh emang ambassador tuh orang-orang yang orang-orang yang jadi ambassador tuh orang-orang yang konsisten banget. Kayak misalkan gua kenal Mas Fajar nih, Mas Fajar tuh bener-bener kalau dia fokus banget. TikToknya gede terus. Gitu. Ya dulu Instagram, YouTube terus dia. Bener itu kalau gua belajar satu kata konsisten tuh Mas Fajar. Fajar Kristiono. Oh, Kristiono. Oke. Gitu. Itu bener-bener konsisten banget Mas Fajar tuh. Gitu. Makanya ya itu dia kok TikTok banyak langsung terus si Instagramnya karena Instagram udah gede kan terus YouTube-nya juga langsung gede langsung banyak gitu sih. Konsistensi ada harganya ya. Iya. First step konsisten Pak sama moto terus ya. Gitu. Dan kalau buat gue pribadi nih jangan terpaku sama cuaca gitu, datang aja gitu karena lu nggak pernah tahu kapan foto bagus itu nggak selalu langitnya bagus merah, nggak selalu langitnya harus yang ungu, harus yang cetar, awannya ngesot gitu, enggak gitu karena foto lu ada juga ya yang iya, enggak sih foto kan kalau foto gua kan biasa aja. Nah, kalau kita lihat foto-foto lain nih, Pak, kalau misalkan kalau gua tuh suka lihatnya patokan di internasional gitu kan. Pemenang foto World Sony, misalkan Sony kontes gitu kan. Itu malah setelah kita lihat kok langitnya nggak ada yang cetar gitu loh, tapi momennya bagus gitu kan. Komposisinya bagus, exposure-nya bagus, editingnya bagus, flawless semua lah gitu. Jadi dari fotonya nggak ada yang bisa kita komenin lagi gitu.
Jadi gas aja. Iya, gas aja. Hujan sih katanya dulu. Iya, ih. Datang dulu Justru lokasi. tuh ya. Sekarang nih gue punya impian, gue pengen foto petir yang bagus gitu. Oh, iya, itu. Ada, gue punya foto petir tapi kok petirnya kecil gitu. Aduh. Gitu, tapi saya takut. Oke lah. Jadi intinya jalan dulu aja. Gas aja. saya. Oke, segitu aja nih ngobrol sama Bang Alvin. Jangan lupa di follow Alvin Toffler sama Rise Indonesia. Ya. Silakan ikut tripnya. Mudah-mudahan- Terdekat ke Rote ya. Terdekat. Iya, ada Rote sama Sawarna. Nah, Ntar dulu, belum tahu kan kita tayangnya kapan. Lewat lagi. Pokoknya setiap saat ada. Oh, iya. Pokoknya setiap saat ada. ada tripnya pokoknya. Tapi Ya. kalau Rote sih biasanya reguler kok, terus-terusan. Oke. Terus-terusan. Oh. Oke, thank you. Siap, sama-sama. Sukses Thank terus. you Thank you, semuanya. Bang Alvin. Ya, mudah-mudahan terus. ya bisa. Bisa jalan bareng lah, bareng ya. Kita nungguin itu. Ya itu dia. Kita bikin podcastnya di Rote kan, Iya, seru iya, juga iya, kan. benar. Aduh, sekalian tuh. Dengan 3 narasumber langsung, Iya. foundernya Rise Indonesia. Oh ya, amin. Amin. Oke semuanya. Thank you. Sampai sini, bye bye. Ruben.